Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Untuk itu, silahkan kalian siapkan modul, catatan, serta alat tulisnya agar kalian dapat langsung mempraktekannya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan langsung saja membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Di sini saya telah menyiapkan soal. Perintahnya seperti ini, gambarlah grafik fungsi eksponensial dari Y sama dengan 3 pangkat X, di mana X-nya merupakan anggota bilangan real. Ada beberapa langkah yang harus kalian ingat dalam menggambar grafik fungsi eksponensial ini. Untuk itu, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya, agar kalian bisa lebih memahami step by stepnya, sehingga kalian bisa menggambar grafik fungsi eksponensial dengan sempurna. Langkah yang pertama, kita harus menentukan titik-titik koordinatnya terlebih dahulu. Untuk memudahkan teman-teman semuanya, di sini saya telah menyiapkan tabel. Dan di baris yang pertama ini kita akan isi dengan nilai X, di mana X ini merupakan domain dan domainnya itu sesuai soal merupakan anggota bilangan real. Untuk itu kita langsung saja isi yuk. Nah, untuk mengisi baris yang pertama ini, kita akan isikan dengan anggota bilangan real nih, sesuai soal X anggota bilangan real. Dan bilangan real itu sendiri, kalian boleh memilih bilangan berapapun itu. Misal bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal, pokoknya bilangan yang termasuk anggota bilangan real. Dan boleh kalian memilih bilangan yang memudahkan dalam perhitungan. Seperti yang akan kita ambil sekarang, misalkan kita punya bilangan 0 lah ya, yang mudah. Kemudian di sebelah kanan 0 itu biasanya adalah bilangan yang positif. Katakanlah kita punya angka 1, kemudian ada angka 2, sampai bilangan positif tak terhingga. Nah, kenapa saya tuliskan titik 3? Itu menotasikan sebagai bilangan sampai tak terhingga. Jadi di sini masih banyak ya bilangannya. Ini bisa dilanjutkan lagi, setelah 2 ada 2,5 boleh, atau 3 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri angka 0 atau bilangan 0, di sini ada bilangan yang negatif. Yaitu katakanlah di sini ada negatif 1, kemudian negatif 2 sampai negatif tak hingga. Sebetulnya kalian boleh saja meneruskan bilangan-bilangan ini atau menambah bilangan ini, karena semakin banyak bilangan maka akan semakin akurat juga grafik yang kalian hasilkan. Berikutnya di baris yang kedua kita akan isi dengan nilai Y atau Fx. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai Y? Caranya kita tinggal substitusikan nilai X atau domain terhadap fungsi yang diketahui. Nah, kita langsung saja jawab ya. Di kolom yang pertama di sini ada bilangan sampai negatif tak hingga, maka hasil Y-nya itu pasti sampai negatif tak hingga. Jadi kita tak perlu hitung lagi. Kemudian yang berikutnya, untuk X sama dengan negatif 2, maka hasilnya kita substitusi ke fungsi. Yuk kita ambil kodretan di sini ya. Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, kalian ganti tuh nilai X-nya dengan negatif 2, sehingga ini menjadi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/3 pangkat 2, sama dengan berapa hasilnya? 1/3 pangkat 2, 9. Nah, setelah itu tulis tuh sama kalian di sini di bawah negatif 2, 1/9. Artinya untuk X sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya adalah 1/9. Berikutnya, negatif 1 kita ganti saja nih. Tinggal ganti X-nya sama negatif 1, sehingga ini menjadi 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3. Ya, langsung aja isi di sini 1/3
3. Berikutnya sama ya caranya, 3 pangkat 0, ganti X-nya sama 0, jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1, tulis sini. Sekarang X sama dengan 1, maka hasilnya adalah 3 pangkat 1, 3. X-nya ganti sama 2, berarti 3 pangkat 2 adalah 9, tulis di sini. Dan ini sampai positif tak hingga. Setelah kita mendapatkan nilai Y ya, maka di sini kita mendapatkan kesimpulan atau kita mendapatkan titik koordinat yaitu X, Y. Cara menuliskannya kita tulis dulu tuh bilangan X-nya berapa? Negatif 2, Y-nya 1/9. Begitupun yang lainnya. Ini menjadi negatif 1,1/3. Kemudian 0,1. Ini menjadi 1,3. Dan ini menjadi 2,9 sampai positif tak hingga. Setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat ini, langkah berikutnya yaitu kita akan menggambar grafik. Jadi kita akan meletakkan titik-titik ini pada bidang kartesius. Titik koordinat yang akan kita letakkan pertama di bidang kartesius yaitu negatif 2,1/9. Cara meletakkannya yaitu kita cari dulu negatif 2 itu ada di sumbu X ya, maka kita cari nih negatif 2 di sumbu X ya, di sumbu yang mendatar yaitu ini. Kemudian 1/9-nya kita cari di sumbu Y, ada tidak? Kalau tidak ada, kita cari dulu nilai 1/9 itu berapa. Boleh kalian cari dulu di kalkulator, kira-kira berapa coba? Yap, betul, hasilnya adalah 0,11 sekian ya. Kurang lebih 0,1 sekian itu ada di sini lah ya kira-kira. Nah, jadi kita telah dapat X-nya negatif 2, Y-nya adalah 1/9 atau 0,1. Kemudian kita petakan. Kita petakan ya di sini. Kita petakan ke sini. Nah, sehingga titiknya adalah di sini negatif 2,1/9. Kemudian yang berikutnya ada negatif 1,1/3. X-nya negatif 1 dan Y-nya 1/3. 1/3 itu nilainya kurang lebih adalah 0,33. Nah, 0,33 itu sekitaran di sini lah ya. Nah, di sini. X-nya adalah negatif 1, kita petakan ke 0,33. Nah, di sini ya kurang lebih seperti itu. Ini seperti terlihat dekat karena titiknya atau bilangannya itu sangat kecil ya. Untuk itu titiknya pun seperti terlihat sejajar, padahal sebetulnya tidak. Kemudian yang berikutnya 0,1, ini sangat mudah, X-nya 0, Y-nya di angka 1. 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Nah, di sini X-nya 1, Y-nya 3. Kita dapat titik koordinatnya di sini. Kemudian yang berikutnya 2,9, X-nya 2, Y-nya 9. Kita ambil ke sini ya. Kemudian kita petakan seperti ini. Agar lebih rapi, kalian boleh menggunakan penggaris ya. Nah, sehingga perpotongan ini disebut titik koordinat 2,9. Setelah semuanya kalian letakkan di bidang kartesius, langkah berikutnya kalian satukan titik-titik koordinat ini oleh sebuah grafik atau sebuah garis. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Berdasarkan grafik di samping, kita memperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita mendapatkan nilai domain atau disebut juga daerah asal dan kita simbolkan dengan DF.
domain fungsi. Domain fungsi ini kita peroleh dari nilai X. Sesuai soal, X itu sendiri merupakan anggota bilangan real. Maka DF itu sama dengan X di mana X anggota bilangan real. Yang kedua itu ada daerah hasil, atau kata lainnya itu adalah range, dan kita bisa simbolkan dengan RF. Range fungsi. Nilai RF ini didapat dari nilai Y atau Fx. Kalau kita perhatikan grafik, ya, karena nilai RF itu didapat dari nilai Y, maka kita perhatikan sumbu Y. Kita perhatikan juga grafiknya. Ternyata grafiknya itu berada di sumbu Y yang positif ya, dan tidak melewati sumbu Y yang negatif. Dan kalau kita lihat, sumbu Y positif itu berada di bilangan yang lebih dari 0. Untuk itu bisa kita simpulkan range fungsinya sama dengan Y, di mana Y-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya anggota bilangan real. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan intercept. Intercept itu adalah grafik yang memotong sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Kalau kita perhatikan grafik ini, kita lihat grafik ini memotong sumbu apa kira-kira? Ternyata kalau kita perhatikan grafik ini memotong sumbu Y, maka kita namakan ini intercept Y. Nah, memotong sumbu Y di titik berapa? Ini ada titik ya, titik 0,1, maka interceptnya berada di 0,1. Jadi si grafik tersebut memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang berikutnya ada yang disebut dengan asimtot. Asimtot itu merupakan suatu garis lurus yang hanya didekati oleh kurva atau grafik. Jadi garis tersebut tidak pernah terpotong oleh kurva atau grafik. Kalau kita perhatikan di grafik ini, ya, kita lihat ini yang bawahnya. Nah, yang di bawah ini sebetulnya grafiknya itu tidak memotong sumbu X. Jadi sumbu X-nya itu hanya didekati saja. Maka sumbu X ini dikatakan sebagai asimtot. Ya, karena sumbu X ini merupakan suatu garis lurus yang tidak pernah terpotong atau yang hanya didekati oleh kurva Y sama dengan 3 pangkat X. Dan karena sumbu X ini mendatar, untuk itu asimtotnya disebut sebagai asimtot datar. Ya, jadi asimtot datarnya yaitu adalah apa tadi? Asimtot datarnya yaitu adalah sumbu X, karena tidak terpotong oleh kurva atau hanya didekati oleh kurva. Karena asimtotnya itu asimtot datar yaitu sumbu X, dan sumbu X itu hanya didekati oleh kurva, dengan kata lain grafik tersebut tidak pernah memotong sumbu X, kan ya, tidak pernah memotong sumbu X. Juga kalau kita perhatikan di grafik, si grafiknya itu berada di atas sumbu X. Jadi kita bisa tulis grafiknya berada di atas sumbu X. Kesimpulan yang terakhir, kita geser dulu ya, sebentar. Nah, di sini kesimpulan yang terakhir, untuk nilai X yang lebih dari 0, ya, kita perhatikan nih grafik yang sumbu X nilai lebih dari 0, berarti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat fungsinya. Fungsinya itu selalu naik. Karena fungsinya selalu naik, ini dikatakan sebagai
fungsi monoton naik. Seperti itu. Itulah teman-teman langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi eksponensial. Bagaimana? Mudah bukan? Dan harapannya selain kalian dapat menggambar grafik fungsi, kalian pun harus dapat menentukan apa itu domain, range, intercept, asymptote, dan lain sebagainya. Untuk itu, silakan kalian banyak-banyak berlatih ya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan ditunggu video part 2-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.